Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara sharing session live dari Cafe BPKP. Listen, learn, and share your experience while connecting with others. Saya Sofia yang akan memandu acara pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, baik yang ada di tempat kami melakukan syuting sekarang maupun yang bergabung secara online. Ada yang spesial dengan sharing session kita kali ini. Jadi kita on air langsung dari kafe kita di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi untuk pertama kalinya acara library cafe kita dari kafe beneran ya. Kalau biasanya kita di library, kali ini kita di kafe. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mendengarkan nanti paparan sharing session dari influencer kita. Bapak Ibu Sobat Library Cafe, seperti biasa kita akan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal yang sekarang butuh concern lebih banyak, dan untuk sesi kali ini sebagai bagian dari MRPN Series atau Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, topik yang kita angkat adalah berkaitan dengan serangan siber atau keamanan siber dalam rangka transformasi pelayanan publik di Indonesia. Dan untuk tema ini telah hadir di tengah-tengah kita influencer yang tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah Kepala Pusat Informasi Pengawasan di BPKB, dan kami juga menyebut beliau sebagai CDO, Chief Digital Officer. Kita sambut bersama Bapak Muhammad Faridin. Selamat siang Bapak. Silakan. Cek sound, suara saya bisa didengar? Ya, sepertinya lancar. Okay. Kali ini kita jalan-jalan sedikit ya Pak ya? Ya, biasanya dari kantor, sekarang kita dari kafe. Lumayan nggak ada gangguan. Iya. Jadi kita bersiap dengan work from anywhere, kita fleksibel, dan kita tetap bisa terjangkau dengan baik oleh rekan-rekan Sobat LC di seluruh Indonesia. Topiknya hari ini berat sekali Pak Kapus ya? Sebetulnya dibilang berat itu juga enggak. Jadi kalau terkait keamanan, security, itu relevan untuk kita semua. Untuk Ibu, untuk saya, juga untuk semua yang penonton ini, bahkan yang hadir di kafe ini juga relevan terkait security. Kita sering mendengar masalah tentang HP dihack, kemudian data-data pemerintah bocor, ada ransomware, ada bank yang tidak bisa beroperasi, dan lain sebagainya. Terutama yang pribadi, itu cukup sangat kejam saya lihat. Jadi beberapa teman yang mengalami kejadian HP-nya dihack itu bukan hanya rekeningnya dikuras habis, tapi juga GoPay maupun Shopee Pay-nya pun juga dipakai. Jadi bukan cuma jadi nol, tapi jadi minus, Mbak. Jadi sangat kejam sekali dunia cyber ini. Jadi saya kira ini untuk semua bisa bisa mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari Library Cafe siang ini. Jadi kalau kita bicara soal manajemen risiko, sebenarnya terkait dengan serangan siber itu juga merupakan sesuatu yang sangat krusial ya Pak ya? Terkait risiko, tadi sudah saya sebutkan bahwa sering terjadi, berarti probabilitasnya banyak. Kemudian saya juga cerita tadi, untuk orang pribadi, dampaknya itu sangat besar, bukan cuma tabungan kita jadi nol, bahkan jadi minus, jadi dampaknya juga gede. Jadi kalau ada risiko yang probabilitasnya tinggi, dan dampaknya juga gede, tentu dia di dalam peta risiko paling kanan atas dan warnanya merah gelap mungkin Pak. Dan jadi sangat relevan. Ini kurang banyak awareness kita ya Pak ya? Betul sekali. Makanya kemarin sempat kejadian yang pusat data nasional kita kena serangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, daripada kami ngobrol-ngobrol, sepertinya kita dengarkan dulu ya paparan dari Pak Kapusinfo. Jadi seperti apakah itu mengatasi serangan siber, dan mungkin nanti akan banyak diceritakan di BPKP ya Pak ya? Iya, betul. Karena BPKP juga merupakan pembina aparat pengawasan intern pemerintah, dan tentu saja perannya sangat penting dalam pembangunan nasional. Untuk sesi kali ini akan ada paparan terlebih dahulu, kurang lebih selama 30 menit dari influencer kita.
Kemudian nanti akan ada break dulu dengan penampilan kembali dari Band Library Cafe, dan kemudian kita akan masuk sesi tanya jawab. Namun, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan diketik di kolom chat di Zoom meeting, atau nanti pada saatnya kita persilakan untuk raise hand dan dinyalakan kamera menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, Pak Farudin, kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Oke, silahkan tolong share screen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, benar yang disampaikan Mbak Sofi barusan. Awareness kita agak kurang terkait security. Minimal itu yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini. Teman-teman semua bisa melihat di media massa, kasus terakhir itu mungkin Indodax ya. Kasus sebelumnya PDN, kasus sebelumnya Bank Syariah Indonesia. Dan kalau masalah hanya data bocor, itu terjadi mungkin tiap minggu. Yang terjadi kemarin Kemendikbud, terjadi sebelumnya NPWP pajak, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan memang kita perlu meningkatkan awareness di dalam masalah security terkait cyber security. Dari beberapa kasus yang terjadi itu, hampir semuanya terjadi karena kesalahan hanya dari satu orang saja. Kalau contoh yang terakhir kemarin, masalah cryptocurrency itu hanya satu orang pegawai membawa gadgetnya untuk ngobjek di tempat lain. Nah, ngobjek di tempat lain itu dibayar sangat gede, tapi rupanya dia diundang oleh objek tersebut, itu memang ada niatan untuk memasukkan malware ke dalam laptopnya. Jadi saat dia pulang ke kantor, laptopnya menyebarkan virus dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian yang sampai ratusan miliar. Kejadian yang lain misalnya menimpa sebuah bank, itu hanya karena ada satu laptop yang dipakai oleh pegawai yang Windows-nya itu sudah jauh ketinggalan. Jadi bisa diserang di sana, kemudian masuk di satu titik dan menyebar ke banyak tempat. Kasus lain juga demikian. Hanya ada satu username dan password yang bocor sehingga hacker bisa masuk dan menguasai kantor tersebut. Ini kira-kira yang perlu saya sampaikan di kegiatan Library Cafe ini. Jadi inginnya outcome dari kegiatan ini harapannya Bapak Ibu semua bisa aware, sadar terkait risiko cyber. Jadi bukan cuma untuk kantor Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya dengan sesi ini Bapak Ibu sekalian juga paham tentang risiko yang mengancam, dan juga dengan Bapak Ibu makin sadar dengan risiko tersebut, otomatis insya Allah keamanan kantor kita juga lebih memadai. Bukan cuma itu, untuk skala yang lebih besar Bapak Ibu, di Indonesia juga sedang membangun banyak SPBE, portal nasional, yang semuanya juga terkait dengan masalah ini, dan security adalah perhatian yang cukup penting. Beberapa topik yang akan saya bahas selanjutnya adalah, yang pertama nanti itu akan saya sampaikan tentang latar belakang banyaknya serangan yang terjadi di Indonesia. Ini Bapak Ibu, ini adalah data dari Badan Cyber dan Sandi Negara dalam 1 tahun yang lalu, 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, terjadi 400 juta anomali traffic. Dan kalau yang tertinggi, 179 juta diantaranya itu adalah malware. Jadi malware itu adalah aplikasi jahat yang melakukan banyak hal di gadget kita, baik di laptop maupun di HP. Kejahatan yang dilakukan oleh aplikasi ini, salah satunya adalah membocorkan data kita. Jadi data yang ada di kita dikirim keluar, katakanlah foto, file, dan lain sebagainya. Yang dilakukan juga bisa itu merekam apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita ketik itu akan dikumpulkan. Yang sering kejadian, yang fatal itu adalah dia merekam kredensial kita, username dan password atau PIN yang kita punya. Ini yang dilakukan oleh malware activity. Dan itu adalah yang terbesar
di Indonesia yang terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah Trojan. Jadi Trojan itu sebuah virus atau software jahat yang berpura-pura menjadi program yang kita kenal. Ini juga banyak dan kebocoran data juga cukup tinggi serta ancaman-ancaman lainnya. Ini adalah yang terjadi di Indonesia dalam 1 tahun di tahun 2023 dari BSSN. Next slide. Kok thank you. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang di kiri itu adalah jumlah kejadian atau insiden cyber yang terjadi dalam tahun 2023. Yang dilihat adalah yang paling atas, terbanyak kejadian insiden cyber itu terjadi di sektor pemerintahan. Jadi wajar kalau di tiap minggu itu kita bisa dengar adanya data dari kementerian apa bocor, itu salah satunya adalah bisa dilihat di tabel-tabel ini. Tapi serangan tersebut ada bervariasi. Jadi antara lain kebocoran data seperti yang saya sebutkan. Terus satu lagi adalah ransomware. Ransomware itu seperti yang terjadi di PDNS kemarin, di mana virus menyerang server kita, datanya dikunci, dan untuk membuka kunci tersebut itu mereka meminta adanya tebusan yang jumlahnya cukup lumayan, 8 juta US dollar. Ada lagi yang sering tapi mungkin dampaknya tidak terlalu besar itu adalah web defacement. Jadi latar belakang website kita itu diganti dengan gambar lain, diganti gambar apa atau hinaan dan lain sebagainya. Ada juga yang banyak terjadi itu adalah DDoS. DDoS itu serangan yang ingin mengganggu kelangsungan layanan kita. Yang di sebelah kanan itu adalah darknet exposure. Jadi seperti saya sebutkan tadi, di komputer atau di HP kita atau di gadget kita, kalau sedang diserang oleh malware, di dalamnya ada malware, dia itu menangkap data-data kita. Antara lain menangkap username dan password yang biasa kita gunakan. Dan hasil pengumpulan username dan password ini dijual di darknet. Jadi di darknet sana itu dijual katakanlah username dan password pegawai BPKP, username dan password pegawai kementerian apa. Itu banyak sekali. Sama kejadiannya seperti di tabel sebelah kiri, bahwa insiden yang terbanyak terjadi di di pemerintahan. Untuk darknet juga, itu juga yang paling banyak terjadi di pemerintahan. Informasi-informasi kredensial itu terekspos di darknet dan dijual. Dari hasil pengalaman beberapa yang diekspos dan saya coba masuk ke dalamnya, memang benar terbukti benar. Beberapa dampaknya kecil, tapi kalau yang terekspos itu adalah seorang pimpinan yang memiliki akses banyak di dalam perusahaan atau di kantor, tentu dampaknya juga makin besar. Katakanlah yang bisa dibocorkan keluar itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat rahasia. Ada banyak Bapak Ibu kejadian di instansi pemerintah. Saya kira mudah-mudahan dengan adanya LC kali ini bisa memberi gambaran pada teman-teman bahwa memang data itu cukup sangat perlu kita jaga. Next. Kami menangani serangan-serangan ini dengan berusaha semaksimal mungkin. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin 100%, tapi kami memasang berbagai aset atau peralatan yang berfungsi untuk keamanan teknologi informasi. Yang pertama, untuk yang paling luar, jadi kalau kita bicara pertahanan, yang paling luar atau tembok itu kita sebut dengan firewall. Jadi yang kita pakai Palo Alto, setelah melalui firewall, kalau memang serangan tersebut masih tembus, dia akan menghadapi web application firewall atau kita sebut dengan WAF. Kalau masih lolos lagi, itu masih ada XDR, kemudian masih ada endpoint protection, dan ada keamanan-keamanan lain. Jadi berbagai macam aset ini sudah
dipasang di BPKP, dan tapi tetap Bapak Ibu tidak ada yang menjamin 100% bahwa ini akan menjamin. Seperti kasus-kasus yang sudah terjadi, seperti di perbankan, di perusahaan yang sangat canggih gitu, seperti yang mengelola cryptocurrency kemarin, saya yakin mereka juga memasang semua ini. Saya yakin. Bahkan kemarin PDN juga memasang ini. Tapi sama, saat ada seseorang yang lalai, ini semua tidak ada artinya. Seperti Bapak Ibu punya kantor yang memiliki pintu, dikunci, digembok, dan lain sebagainya. Tapi satu saat Bapak Ibu menghilangkan kunci tersebut. Atau Bapak berikan ke orang lain, tentu semua yang ada di sini tidak akan ada gunanya. Next. Ini gambarannya apa yang terjadi pada aplikasi-aplikasi security tersebut. Semua berawal dari luar, dari internet. Yang nomor satu, pertama saat dia masuk ke dalam jaringan kita, awalnya dia akan berhadapan dengan firewall kita. Artinya yang legal bisa masuk, yang beberapa yang tertangkap atau ketahuan merupakan sebuah ancaman, tentu akan kami blokir. Kemudian yang selanjutnya adalah WAF. Sama seperti itu, kalau yang ada yang lolos, ada yang ditangkap, dan pertahanan terakhir adalah di HP atau di gadget kita, yang biasanya ada antivirus, seharusnya ada antivirus. Ini bentuk-bentuk pertahanan yang sangat berlapis yang sudah kami terapkan. Next. Untuk firewall, dalam 2 bulan terakhir saja kami mendapatkan tuh 8 juta serangan, Bapak Ibu. Dalam 8 juta serangan yang berhasil diblok. Masih ada yang lolos dari sini, nanti akan tertangkap di WAF. Jadi yang pertama itu kami blok di firewall, ini sejumlah 8 juta. Yang terbanyak itu adalah brute force. Brute force itu adalah upaya untuk menyerang username dan password. Artinya dia berusaha masuk dengan memaksa, dengan mencoba berbagai macam rangkaian username dan password, tapi tentu menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah crypto miner. Crypto miner ini sesuatu yang saat ini cukup menjanjikan dalam hal hasilnya uangnya. Dan kenapa mereka menyerang kita? Karena ingin menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk melakukan mining dan mendapatkan uang dari sana. Ini gambaran yang kami dapat dari firewall kita, 8 juta dalam 2 bulan. Next. Siapa yang menyerang kita? Ini Bapak Ibu, bisa dilihat di gambar ini. Besarnya bulatan itu menunjukkan berapa banyak yang menyerang kita. Dari gambar kelihatan itu ada warna orange yang di tengah-tengah, itu yang tidak ketahuan di mana lokasinya. Tapi yang lain kelihatan lokasinya, seperti yang terbesar itu di India, kemudian dari Rusia, dari Amerika, Eropa itu juga banyak. Jadi bukan cuma dari Indonesia, walaupun Indonesia juga ada itu dari yang warna-warna kuning di sekitaran Indonesia, antara lain sekitaran Sumatera maupun dari Sulawesi. Next. Setelah lolos dari firewall, jadi firewall itu sudah berhasil memblokir selama 2 bulan itu sebanyak 8 juta. Yang lolos dari sana itu nanti akan ditangkap oleh firewall. Web Application Firewall atau WAF. Berapa jumlahnya yang ditangkap oleh WAF? Itu Bapak Ibu lihat, garis yang di tengah itu adalah garis 1 juta. Artinya di bulan Agustus tanggal 27 itu lebih dari 1 juta serangan per hari. Per hari. Jadi kalau tadi di firewall itu kami menangkap 8 juta selama 2 bulan, di sini kita menangkap sehari jutaan. Jadi ini bahkan lebih banyak dibandingkan kemarin waktu kami ngecek PDN, ini lebih banyak. Jumlahnya memang naik turun, Bapak Ibu lihat, naik turun, dan kami selalu mengikuti tren ini. Biasanya naik itu kalau sedang terjadi ramai di pemerintahan.
Misalnya, saat PDNS jebol kemarin, langsung serangan di kita naik. Kedua, waktu kita ditugaskan mengaudit PDNS, ini juga naik. Atau waktu ada yang sesuatu yang rame, itu juga naik. Yang tertinggi seingat saya waktu kejadian Biorka, itu sehari itu bisa sampai 4 jutaan serangan. Sehari, Bapak Ibu. Sehari. Nah, terus kemudian itu ada warna-warni Bapak Ibu. Yang paling banyak itu adalah session temper attack. Jadi sama dengan yang lain, ini adalah upaya untuk masuk secara ilegal menggunakan cookies. Ada banyak cara yang cukup signifikan juga dampaknya itu adalah yang injection. Itu yang warna merah-merah di atas. Nah, ini. Jadi slide ini ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu kita ini salah satu target yang cukup menarik untuk diserang. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang signifikan. Nanti di slide selanjutnya apa yang pernah terjadi akan saya tunjukkan. Next. Di dalam WAF kita lihat apa yang paling banyak diserang. Yang pertama itu adalah web BPKP atau bpkp.go.id. Mengapa dia paling banyak diserang? Sederhana, karena dia adalah yang tampil di depan saat seseorang mencari BPKP. Saat seorang mencari BPKP, yang pertama keluar adalah bpkp.go.id dan itu adalah web kita. Wajar dia paling banyak diserang. Terus kemudian selanjutnya itu sesuai sebanyak apa aplikasi ini diakses oleh masyarakat. Sekarang ini yang paling banyak diakses oleh masyarakat itu SPIP. Jadi para hacker itu juga tahu mana aplikasi yang sibuk, mana yang sedang dipakai, itu juga yang paling sering mereka serang. Tentu saja mengapa mereka serang yang ramai, karena kalau mereka serang yang sepi nggak ada pengaruhnya dan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apa-apa. Ada banyak aplikasi, bahkan Apip, Sibijak, JTIH, dan lain sebagainya. Ini semua aplikasi-aplikasi kita yang rutin mendapatkan serangan. Ini hanya di Agustus saja, seperti web BPKP sudah dapat 7 juta serangan. Hanya web BPKP. Next. Terus kemudian setelah lolos dari firewall, kemudian lolos dari WAF, yang kami lakukan adalah melalui XDR, Extended Detection and Response. Jadi tools ini mengikuti serangan. Jadi serangan itu mulai dari initial attempt, terus dia masuk, terus namanya itu ada hood locking, jadi istilahnya kalau seolah-olah pintu terbuka, dia mengganjal pintu, itu dilakukan. Terus selanjutnya itu adalah dia melakukan scanning, apa-apa yang penting yang bisa dicuri, selanjutnya mereka akan ngirim data keluar. Itu banyak sekali dilakukan, dan ini adalah pertahanan ketiga di BPKP. Yang paling banyak terjadi adalah DNS tunneling. Jadi tunnel itu seperti dia bikin terowongan yang melalui, katakanlah ini ada tembok, mereka bikin terowongan di bawah tembok tersebut. Itu banyak dilakukan, bahkan sampai ribuan ya jumlahnya yang terjadi di bulan Juni dan Agustus. Bisa teman-teman lihat, jadi dari firewall, kemudian masuk WAF, kemudian masuk XDR, itu tetap banyak, tapi jumlahnya sedikit menurun. Next. Pertahanan selanjutnya, keempat yang kami lakukan adalah VA, Vulnerability Assessment. Jadi saat seseorang, maaf, atau satu unit kerja ingin memasang aplikasi di server, itu harus melakukan VA. Jadi yang sering kejadian, kalau ada aplikasi yang lemah pertahanannya dipasang di server, dia yang akan diserang, terus dia akan menyebar ke aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di dalam server. Yang kami lakukan 2 kali, yaitu VA saat awal. Saat sebuah aplikasi itu dibangun, mau dipasang, itu kami namakan VA release. Kemudian secara rutin kami melakukan semacam patroli yang namanya VA reguler. Jadi ini yang biasanya kami lakukan. Jadi hasil dari VA itu nanti akan ada warna-warni.
warna merah tua itu katakanlah yang kritis, warna merah itu tinggi, sedang, dan rendah. Kalau selera risiko yang kami, kalau sampai medium dan rendah itu masih bisa diterima atau masih bisa mm, dipasang di server, tentu dengan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau yang merah, high maupun uh, critical itu tidak akan dipasang. Ini salah satu pertahanan lainnya. Next. Yang sudah kami lakukan seperti ini. Jadi penggunaannya itu sudah 86% kami gunakan di, maksudnya kami membeli lisensi untuk VA dan itu sudah digunakan 86%. Banyak yang sudah kami gunakan seperti aplikasi-aplikasi yang ada di layar tersebut. Dan masih banyak ditemui kerentanan. Yang paling banyak itu adalah SQL injection. Ini sering terjadi di aplikasi-aplikasi yang ada menu untuk upload. Jadi saat seseorang, katakanlah sebuah kementerian lembaga diberikan akses untuk mengupload file, itu biasanya mereka bisa mengupload SQL injection. Itu banyak yang bisa dilakukan dan banyak juga cara yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Next. Endpoint protection. Endpoint itu sebetulnya Bapak Ibu sudah lazim dengan yang namanya antivirus. Ini yang biasa kita pasang di laptop kita, biasa kita pasang juga di HP kita, itu kita sebut dengan endpoint. Karena ini di titik terakhir di mana pertahanan bisa dilakukan. Yang sebelumnya itu ada di level jaringan, level server, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat dari kelima terbesar itu, yang pertama itu adalah itu ya JS Cryptolink ya. Jadi ini sejenis malware. Persis seperti hasil temuannya BSSN, yang paling banyak itu adalah malware. Dan ini dampaknya juga cukup lumayan seperti tadi saya sebutkan. Dia ngambil kredensial, kemudian dia coba, kalau kebetulan orangnya levelnya tinggi, dampaknya akan sangat besar. Next. Apakah BPKP pernah kena serangan? Jawabannya pernah. Jadi di antara jenis serangan tersebut itu adalah defacement. Jadi defacement itu layar kita diganti. Untuk case ini layar kita yang seharusnya tampilan apip diganti dengan yang lain, ETOP diganti dengan yang lain. Selama tahun ini terjadi 4 kali, yaitu di Februari dan di Juni. Ditemukan beberapa celah keamanan yang diserang sama dengan proses SQL injection. Next. Tapi Bapak Ibu, semua yang saya sebutkan di atas itu sekali lagi tidak menjamin 100%. Yang pertama itu karena sebab teknologi. Sebab pertama itu adalah adanya zero days. Jadi zero days itu di mana adanya bug yang belum ada patch-nya. Atau dengan kata lain, ada virus yang baru dibuat dan belum ada antivirusnya. Ini tetap akan bisa menyerang kita. Katakanlah ada penyakit baru yang belum ada obatnya. Jadi ini salah satu sebab yang tidak mungkin terbendung sebanyak apapun security yang kita pasang. Yang kedua, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini nation state attacker. Jadi yang menyerang itu adalah negara lain. Jadi kalau negara lain yang menyerang, saling menyerang, itu mereka memiliki sumber daya yang luar biasa untuk bisa menyerang apa yang ada di kantor kita atau ada di Indonesia. Yang ketiga, ini yang cukup menjengkelkan sebetulnya. Jadi beberapa pembuat software itu memang dengan sengaja membuat backdoor-nya. Nah, jadi mungkin niat awalnya itu untuk tujuan yang mulia, tapi kalau ini diketahui oleh katakanlah orang-orang jahat, itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang yang ada di kita. Ini perlunya nanti kalau ada peralatan, katakanlah software atau hardware yang dijual di Indonesia, bagusnya itu melalui clearance dalam hal keamanannya.
Yang selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian, mengapa semua peralatan yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak akan berhasil 100%? Karena adanya faktor manusia, Bapak Ibu. Jadi faktor Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang sering kita sebut dengan ordal. Jadi orang dalam. Entah gimana caranya seseorang itu mengalami tekanan hidup, ekonomi, dan dia akan melakukan pengkhianatan dengan membocorkan data kita. Ini sangat lazim terjadi, jadi Bapak Ibu. Jadi di beberapa kesempatan itu, contohnya yang terakhir kemarin di cryptocurrency, itu seorang pegawai yang sengaja gitu, jadi ke tempat lain, bekerja di tempat lain, dan di sana laptopnya itu dipasang sesuatu yang akhirnya menyerang di kantor. Bahkan menurut berita yang beredar, ransomware kan mereka biasanya encrypt data kita, kemudian mereka minta ganti rugi. Nah, ada biasanya orang dalam yang berperan di situ. Dan saat ganti rugi dibayar, mereka akan mendapat sekian persen. Katakanlah 10 atau 15%. Dalam contoh PDNS kemarin, dari 8 juta, 10% itu saya kira 800 ribu US, itu saya kira jumlah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada terjadi di BPKP, Bapak Ibu. Ada yang membocorkan dengan sengaja dengan tujuan kejahatan. Dan kalau ini terjadi, tentu bisa diproses secara hukum. Selanjutnya, yang saya harapkan tidak terjadi juga, yaitu kecerobohan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu kurang hati-hati menjaga gadget kita. Sebetulnya bagaimana kita bisa diserang, itu saya analogkan dengan kehidupan yang biasa. Kalau kita sering bermain-main di tempat-tempat yang rawan, yang banyak penjahat, gelap, tengah malam, itu rawan kita diserang. Sama di dunia IT juga begitu. Saat Bapak Ibu masuk-masuk ke tempat-tempat bajakan, katakanlah video bajakan, film bajakan, aplikasi bajakan, game-game bajakan, di sana itu juga banyak penjahat, Bapak Ibu. Jadi biasa yang mereka lakukan adalah ada link download, tapi saat kita download yang masuk bukan filmnya, atau bukan game, atau bukan aplikasi bajakan, tapi yang masuk duluan itu malware-nya. Dan itu bukan rahasia lagi, hampir semua situs-situs yang gelap kayak ini isinya adalah malware semua. Kemungkinan kedua itu adalah laptop dan ponsel kita yang hilang. Jadi perlu juga pengamanan atas laptop dan ponsel Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengamankan passwordnya, bagaimana banyak sebetulnya security-security yang bisa dipasang. Katakanlah saat hilang kita bisa membersihkan isi datanya, kita bisa mengunci dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah password bocor. Ini saya indikasikan juga banyak terjadi di kita. Modusnya adalah begini Bapak Ibu, ini tidak sengaja, kecerobohan, bukan karena kejahatan. Misalnya, saya memiliki password untuk di kantor. Namanya A, passwordnya B. Dan hal yang sama saya gunakan untuk ke tempat lain. Saat di Netflix, saya pakai password yang sama. Saat di Spotify, saya pakai yang sama. Saat di tempat-tempat lain, saya juga pakai password yang sama. Jadi saat aplikasi-aplikasi lain tersebut berhasil dibobol, tentu username dan password saya juga hilang. Jadi salah satu yang saya rekomendasikan Bapak Ibu semua, bedakan password. Terutama yang buat setidaknya itu buatlah semacam kayak peringkat. Yang paling penting itu passwordnya lebih sulit dan mungkin agak mudah untuk yang umum. Kalau yang umum mungkin bisa satu password dipakai untuk banyak hal, tapi kalau untuk urusan kantor sebaiknya satu username, satu password dan tidak digunakan password tersebut di tempat lain. Next. Ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu BPKP, membantu saya selaku Kapten Humas, bahkan membantu Indonesia ya agar tidak dipermalukan dengan data-data yang bocor. Kalau Bapak Ibu lihat di dark web, begitu ada data yang bocor,
komen-komen netizen itu sangat kejam. Jadi nggak kaget, nah gitu misalnya, bocor lagi seperti itu. Jadi eh, saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk melakukan berperan untuk membantu keamanan security di kantor kita. Ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama menggunakan software yang terbaru. Jadi saya sebutkan tadi itu biasanya software lama itu ada lubang atau ada bug. Biasanya nanti selalu diupdate dengan patch-patch baru. Harapannya kita menggunakan yang terbaru dan teraman. Dalam kasus bank itu dia menggunakan hardware yang lama. Windows-nya itu Windows 7. Jadi sebetulnya itu sudah harus nggak boleh dipakai. Dan masuk ke situ sampai di ransomware seluruh bank. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan. Katakanlah di HP, kita bisa menginstal aplikasi istilahnya mod ya, modification. Misalnya kita dapat mendownload APK dari mana aja, itu memang menggoda sih. Jadi misalnya kayak di Spotify itu saya bisa download aplikasi APK Spotify yang nggak perlu bayar bulanan, tapi fasilitasnya sama dengan kayak yang berbayar. Itu menggoda, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan software tersebut di HP kita. Memang kita tidak merasa karena dia mengirimkan bocoran data, password, ketikan kita, data, foto, dan lain sebagainya itu, dia mengirimkannya itu secara bertahap yang sama sekali kita tidak rasakan. Jadi sarannya, jangan menggunakan bajakan satu. Yang kedua, kalau di HP jangan pergi dari apa namanya itu Play Store ataupun Web Store yang resmi, baik di Apple maupun di Android. Kalau yang di laptop juga jangan menggunakan yang bajakan. Yang ketiga, tadi sudah saya sebutkan, banyak web yang ilegal. Sebetulnya dari secara kasat mata itu kita bisa melihat web tersebut bahaya atau enggak. Biasanya saat kita masuk ke tempat-tempat yang ilegal kayak gini itu agak aneh. Jadi banyak banyak yang nyala-nyala gitu, banyak pop up nyala-nyala yang semuanya itu isinya adalah jebakan untuk kita. Jadi saat melihat seperti itu, tolong keluar dari sana dan jangan masuk di sana. Ini demi Bapak Ibu juga, demi keselamatan Bapak Ibu dan juga otomatis Bapak Ibu saat menjaga diri dalam bermedia dalam surfing tentu Bapak Ibu ikut menjaga keselamatan kantor kita. Jadi jangan masuk ke web yang mencurigakan. Sekilas Bapak Ibu bisa melihat mana yang bahaya mana enggak. Yang biasanya jebakannya itu antara lain judi online, pornografi, terus pancingan-pancingan hadiah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang saya harapkan adalah Bapak Ibu menggunakan kombinasi password yang sesuai aturan. Jadi ada beberapa ketentuan, misalnya menggunakan gabungan huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol minimal 8. Itu sudah mudah-mudahan sudah cukup. Walaupun di beberapa case sekarang sudah mengharuskan 12 sampai 16 dengan berbagai macam variasi. Mengapa hal ini pengaruh? Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa serangan terbesar juga di apa namanya firewall kita itu adalah brute force. Jadi brute force itu nyoba password, siapa tahu sesuai gitu. Nah, kalau yang panjang dan bervariasi itu tentu lebih sulit ditebak. Tapi sekarang 8 hitungannya itu hanya mungkin hari saja sudah jebol. Jadi tolong menggunakan kombinasi password yang sesuai aturan. Mungkin memang dirasakan itu agak merepotkan, tapi ini demi keamanan kita bersama, terutama Bapak Ibu juga. Yang kelima, mengaktifkan antivirus. Di laptop kita, di HP kita aktifkan. Memang ada sedikit sekian persen mengurangi kinerja, karena ada beberapa sumber daya yang digunakan untuk melawan virus tersebut, tapi insya Allah nanti akan berguna. Jadi banyak sekali serangan yang juga dia bisa bantu untuk menghentikan. Yang keenam, tolong jangan bagi username dan password. Ini di tahun ini saya mendapati ada 3 kejadian. Sebuah akun
menyerang kantor kita, jadi orang BPKP menyerang BPKP, ditelusuri siapa orang tersebut, ketahuan namanya siapa, tapi ketahuan juga si yang bersangkutan tersebut itu membagi password gitu ya. Jadi ini ada apa namanya, hanya sudah kami peringatkan, kami tegur dan lain sebagainya. Karena kami bisa menerima karena kebetulan yang melakukan tadi itu adalah seorang yang sangat rajin. Jadi semua penugasan di bidang tersebut itu ditangani dia, mulai SIMA, BISMA dan lain sebagainya. Sehingga saat dia DL dia membagi passwordnya. Tapi ternyata saat membagi password itu ada salah seorang temannya yang menggunakan password itu untuk menyerang intern. Jadi orang BPKP menyerang BPKP. Ini Bapak Ibu yang saya harapkan Bapak Ibu semua untuk laksanakan. Sekali lagi demi Bapak Ibu semua dan demi BPKP juga yang lebih besar demi Indonesia ini Bapak Ibu. Next. Ke depan yang akan kami lakukan juga mungkin akan sedikit merepotkan Bapak Ibu semua, yaitu ke depan akan kami menggunakan multi-factor authentication. Ini sudah lazim dilakukan oleh aplikasi-aplikasi lain. Katakanlah saat masuk Google, kita biasanya saat kita masuk login di gadget yang baru, kita dikirimi WA atau dikirimi email atau dikirimi SMS. Nah, nanti akan seperti itu sedang kami bangun. Jadi saat Bapak Ibu menggunakan gadget baru, Bapak Ibu selain masuk username dan password, juga ditanya multi-factor authentication. Kemudian kami juga akan membangun log server, catatan-catatan siapa melakukan apa, di mana, bagaimana, itu akan dicatat di dalam server itu sendiri. Terus selanjutnya adalah integrasi aset keamanan agar dapat terpusat. Ini sedang berjalan dan mudah-mudahan awal tahun depan sudah terhubung semuanya. Next. Ini bentuk multi-factor authentication. Jadi kalau yang biasa itu hanya di step 1 saja. Hanya masuk username dan password. Kemungkinan langkah kedua bisa melalui PIN. Dikirimkan PIN dari iPhone maupun dari sebuah aplikasi. Terus bisa juga ditambahkan dengan verifikasi lain. Seperti kalau di Android itu ada fingerprint, kalau yang di iOS itu ada face recognition, dan lain sebagainya. Ini yang selanjutnya Bapak Ibu apa namanya akan alami, jadi mungkin agak sedikit merepotkan, tapi harapannya Bapak Ibu bisa aman dan kantor juga aman. Next. Bapak Ibu, ini ada lagi sebuah checklist dan validasi WAF yang bisa Bapak Ibu akses. Next. Ada satu lagi. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Ini silahkan disimpan di HP-nya, terutama yang WA mungkin ya. Yang WA itu adalah WA CISOP. Artinya kami di BPKP itu membuat ya semacam tentara gitulah. Komputer System Information Response Team. Jadi semacam kayak unit reaksi cepat gitu. Itu lewat WA yang di tengah atau bisa lewat email dan lewat situs juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu yang aneh seperti virus, phishing itu seseorang yang dicuri datanya. Jadi ada orang yang pura-pura menjadi Farudin. Nah, itu namanya phishing. Atau web defacement, siapa tahu tiba-tiba web BPKP gambarnya diisi dengan seorang penyanyi. Atau Bapak Ibu menemukan di dark web ada data bocor, tolong segera laporkan ke situs ini atau ke nomor ini. Mungkin ada juga kemungkinan nomor ini akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi itu adalah nomor resmi CISOT Pusinfuas. Saya kira ini slide terakhir saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, luar biasa sekali Pak Farudin paparannya. Tadi diulas banyak hal ya tentang seperti apa cara pengamanan terhadap serangan siber, khususnya yang terjadi di BPKP, dan bagaimana relevansinya terhadap pekerjaan kita, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh para pegawai, khususnya di BPKP, untuk membantu kami mengatasi serangan-serangan tersebut.
di kolom chat juga sudah ada beberapa Pertanyaan, pertanyaan, ya. sudah cukup menarik sepertinya. Dan saya sendiri nanti juga mau nanya, Pak. Iya, ya, oke, Jadi silakan. sebelum itu kita persilakan Bapak Ibu untuk menikmati kopi ataupun teh dan makanan yang tersedia di meja masing-masing. Kalau mau join secara offline juga kami persilakan ke kafe kita di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun sambil menunggu untuk sesi diskusi dan tanya jawab selanjutnya, kami persilakan kepada band Library Cafe BPKP. Rasa cinta kembali, coba lupakan dirinya, carilah dan lihatlah ini berbagai bunga yang sesuai Oh ya, yang mana aja? Waduh, aja. Biasanya peserta piro? Kurang dari Hah? Kurang dari satu. Ntar, nanti abis ini ya.
Jadi tadi kalau di liriknya kita dengar Pak, walau badai menghadang, asli. Badainya ini serangan Serangan cyber. cyber rupanya. Kita di Pusat Informasi Pengawasan di BPKP berusaha untuk menghalau segala serangan itu. Ya. Tapi mungkin beberapa dari kita masih kurang paham Pak, gitu. Kenapa ya harus ada macam-macam? Tadi perangkat Bapak jelaskan, ada yang lapisan pertama, kedua, ketiga. Tapi ternyata tetap aja gitu bisa kejadian gitu Pak ya. Jadi situasinya sekarang itu kira-kira kalau behaviornya kita yang ada di BPKP khususnya, atau boleh juga kalau Bapak cukup mengamati warga Indonesia pada umumnya, kita ini sebenarnya cukup aware atau tidak terkait dengan serangan siber ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi mengapa ada banyak sekali pertahanan? Sebetulnya ini jawabannya terkait tema LC ini, yaitu manajemen risiko. Oke. Kita melihat banyak sekali risiko dan melihat dampaknya itu sangat berat. Kemudian kami membuat berbagai macam lapisan yang menjaga keamanan. Sama tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko. Kemudian terkait bagaimana aware-nya, mohon maaf belum. Jadi untuk di dalam kita sendiri itu juga banyak yang belum. Terus terutama apalagi kalau kita bicara ASN secara umum. Jadi kita tahu banyak aplikasi-aplikasi kita yang digunakan secara umum. Misalnya seperti ini apa namanya, SIMDA, FMIS, SPIP. Kalau di Pusdika itu registrasi online dan sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan secara umum dan rata-rata banyak bocor itu di sini. Jadi katakanlah ada seseorang dari kementerian mana atau dari Pemda mana masuk ke sini gitu ya, masuk ke dalam aplikasi ini menggunakan password A, tapi si orang ini itu tidak menjaga dirinya. Katakanlah semua password yang ada di HP atau di laptop orang ini itu juga tersebar kemana-mana. Nah, saat dia tersebar di mana-mana itu ada orang yang ingin iseng, ingin masuk, ingin coba-coba. Nah, mereka biasanya masuk. Saat memang mereka bisa masuk, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Walaupun levelnya itu tentu saja hanya input, ngedit atau apa, tidak sampai level tinggi biasanya yang kayak gitu. Itu mereka melakukan dan cukup merepotkan untuk kita semua. Dan ini cukup mengerikan karena sedikit banyak itu saat kita melihat dark web itu kelihatan bocor dari aplikasi katakanlah SIMA BPKP misalnya, ada sekian akun. Nah, itu cukup cukup mengganggu lah gitu. Jadi cirinya bagaimana Bapak Ibu saat ada sebuah aplikasi yang tiba-tiba bocor di dark web, biasanya saya akan membuat surat edaran untuk segera mengganti password. Jadi kalau ada serangan yang menyerang satu aplikasi, terus kemudian username dan passwordnya yang jumlahnya katakanlah ratusan atau ribuan itu di-share di dark web. Nah, biasanya setelah itu saya akan meminta teman-teman semua mengganti password. Itu juga banyak dikeluhkan teman-teman semua. Jadi pertama saya agak rewel memang meminta password yang susah pertama. Yang kedua password yang susah dan sering disuruh ganti gitu. Jadi itu memang agak perlu saya minta maaf di kesempatan ini, tapi percayalah itu niat baik. Kalau di BPKP saya bilang relatif lumayan, walaupun tadi saya sebutkan tadi itu ada di tahun ini saya lupa 3 atau 4 kejadian. Yang satu di pusat, yang 3 di perwakilan, itu karena kecerobohan. Walaupun yang satu itu ceroboh dengan niat baik, tapi tetap itu namanya ceroboh. Karena saat itu dibagi ke orang, orang yang bagi ke orang lain lagi, dan mereka melakukan penyerangan di kita. Mungkin gitu, Mbak. Jadi intinya setiap import yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk mengimbangi. Betul. Lebih besar ya, Pak? Iya, betul sekali. Apalagi semangatnya di sistem pemerintahan berbasis elektronik, segala sesuatunya pasti lewat aplikasi kan ke depan. Risiko serangan siber ini semakin tinggi ya Pak. Betul. Baik. Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand. Sambil menunggu saya akan membacakan yang sudah masuk ya di kolom chat. Mungkin yang pertama dari Bapak Prabowo IPW 30. Izin bertanya Pak Farudin, temanya sangat menarik.
mohon sharing dari pengalaman Bapak sejauh mana peran institusi BPKP terkait mitigasi risiko cybersecurity di ekosistem SPBE dan Ya. EDM, Pak. Nah, ini kira-kira kita kiprahnya secara nasional mungkin, Pak. Iya. Jadi memang betul, Mas, kami juga ditugaskan melakukan audit di sana, tapi kami lakukan audit itu setelah selesai. Jadi setelah ada kejadian, ditugaskan melakukan audit. Jadi simpulannya sebetulnya mirip yang saya ceritakan seperti ini. Ada satu kelalaian, hasil audit itu ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua kredensial yang bocor. Jadi ada dua kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang bocor, ada dua, dan mereka menyerang. Menyerangnya itu kalau nggak salah itu pas Lebaran Idul Adha, kalau nggak salah. Jadi menyerangnya di saat itu, kemudian diledakkannya itu katakanlah dimatikannya servernya itu pas saat orang naik haji pulang, jadi imigrasi macet. Jadi memang dia pintar mencari momen yang apa namanya yang dampaknya itu semakin tinggi. Ada beberapa permasalahan lain, tapi kalau saya nggak akan cerita detail. Tapi intinya adalah ada kelemahan pertama dari individual pengguna, yang kedua pengelola yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan katakanlah security A, B, C, D, tapi kalau itunya tidak berjalan dengan baik juga tidak ada gunanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait PDNS atau PDN, PDNS yang kemarin, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Cuman yang kita mengambil pelajaran di sini kira-kira seperti yang sudah disebutkan Mbak Sofi tadi, setelah era SPBE, semua kegiatan kita itu berbasis elektronik dengan menggunakan gadget, menggunakan apa namanya laptop dan lain sebagainya. Serangan kepada server itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah puluhan hari PDNS ini mati ya, dan baru berangsur-angsur pulih. Dan itu dampaknya cukup besar sekali. Iya. Jadi ada banyak, Mas, yang kami lakukan apa namanya, dan ada banyak yang apa namanya kelemahan yang kami ketahui, dan salah satunya yang saya sampaikan di sini itu adalah terkait masalah ini. Terus ada lagi pertanyaannya dari Pak Pratama, sudah dijelaskan tadi cyber terus gitu kan. Nah, tapi di BPKP sendiri sepertinya belum ada regulasi yang mendefinisikan secara eksplisit terkait dengan risiko ini, Pak. Sebetulnya ada, Mas. Sebetulnya ada. Nanti akan apa namanya akan kami sampaikan. Jadi kami mengatur antara lain tentang CSIRT itu ada aturannya tersendiri. Terus metode mengatasi serangan juga sudah ada kami lakukan. Mungkin tidak terlalu viral gitu ya. Nanti akan kami coba viralkan. Mungkin yang disebut di sini ini adalah mengapa mitigasi risiko tidak masuk ke dalam MRPN. Mungkin karena ini agak spesifik gitu ya. Jadi MRPN itu pembangunan nasional yang sangat gede. Dari sisi yang gede itu cyber security itu bagian kecil, walaupun kecil tapi dampaknya mungkin besar. Tapi apakah tidak ada peraturan yang mengatur ini? Ada, Mas, nanti akan saya coba kirim dan atau berbagi ke teman-teman Prakom yang di seluruh perwakilan. Oke, ya. Terima kasih. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan secara lisan mungkin yang ada di Zoom meeting, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mujianto di perwakilan BPKP Papua. Ini terkait dengan global project, Pak. Jadi sepertinya beliau menyampaikan gitu ya, global project ini lebih ribet gitu ya, jadi untuk mengakses aplikasi kita jadi lebih sulit dan sebagainya. Apakah akan seperti itu seterusnya atau bagaimana? Ini terus terang ya, Mas Mujianto ya. Terus terang itu salah satu ide adalah menerapkan global protect lebih menyeluruh. Artinya semua aplikasi hanya bisa, ini salah satu ide saja, belum diputuskan. Memang salah satu pertimbangan Bapak itu apa namanya, salah satu pertimbangannya memang seperti yang Bapak sampaikan agak ribet, tapi
ini kenapa masuk ke pertimbangan kami? Karena sebetulnya kita seperti sedang berkejar-kejaran, Bapak Ibu, dengan para katakanlah penjahat lah gitu. Jadi mereka menggunakan sesuatu yang baru, kita coba kejar, kita tutup page-nya dan lain sebagainya. Nah, dengan model model global protect ini, yang kita kunci itu adalah gadget yang bisa masuk. Jadi seleksinya di situ. Jadi misalnya nanti suatu saat ya, sekarang belum diputuskan sih, suatu saat yang bisa mengakses ke SIMA misalnya, atau ke NAP atau kemana, itu hanya gadget yang terdaftar saja. Nah, jadi yang terdaftar saja. Sehingga orang, katakanlah hacker pasti nggak bisa masuk, terus kemudian orang nitip absen juga nggak bisa masuk, terus orang yang ganti-ganti gadget untuk masalah eh, terutama absen atau DL itu juga nggak bisa masuk. Itu salah satu pertimbangan, Mas. Tapi memang yang Bapak sampaikan itu jadi pertimbangan kami juga, yaitu mempersulit. Tapi harapannya nanti tidak terlalu sulit saat semua gadget kita itu sudah terdaftar. Dan ini banyak dilakukan di banyak eh, instansi lah. Jadi katakanlah ada bank internasional itu, kebetulan saya punya teman di sana, dia cerita untuk mengakses ke situs mereka atau internet mereka itu harus menggunakan HP yang terdaftar. Terus saat di luar kantor pakai laptop, laptopnya juga terdaftar dan harus menggunakan koneksi yang ada di HP ini. Jadi tethering di sini. Nggak boleh menggunakan apa namanya itu WiFi umum. Itu banyak banyak dilakukan oleh banyak apa namanya institusi-institusi lain walaupun swasta ya. Jadi itu salah satu pertimbangan kami walaupun memang belum diputuskan ya seperti itu. Jadi bayangkan nanti satu saat Bapak Ibu kalau seluruh aplikasi kita menggunakan Global Protect, satu-satunya kebocoran yang bisa terjadi itu kalau laptop atau HP Bapak Ibu hilang, beserta passwordnya juga diketahui oleh pencurinya. Saya kira itu saja. Tapi kalau kondisi sekarang bisa jadi banyak sekali tempat kita kebocoran. Katakanlah kita menggunakan misalnya Netflix, menggunakan password maupun email kita. Terus kemudian Netflix bocor, nah mereka bisa masuk menggunakan akun Bapak Ibu. Tapi terima kasih Mas Mujianto ya. Mas Mujianto, masukannya tentu akan kami pertimbangkan. Ya. Mungkin gitu Mbak ya. Jadi Terima kasih banyak. usaha itulah. Dan terima kasih juga Pak Agus penjelasannya. Jadi kita nggak solution lah. Jadi tidak ada niatan dari kucing informasi itu untuk menambah keributan Bapak Ibu ya. Karena kita pastinya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kegiatan kita Dan sehari-hari. melindungi Bapak Ibu. Tentu saja melindungi. Nah, Bapak Ibu sepertinya sudah ada yang raise hand di Zoom meeting. Nanti juga akan ada yang bertanya secara offline dari kafe. Tapi kami persilakan dulu sepertinya kawan kita dari Sulawesi Tenggara, Bapak Cepat, bisa nyalakan kamera dan unmute ya Pak. Oke, Pak Cepat nanti kita coba hubungi lagi ya. Kita kembali dulu ke teman-teman yang ada di offline di kafe kita. Ya, kami persilakan mungkin ada yang ingin bertanya. Oh ya, ya mungkin boleh disebutkan nama dan institusinya mungkin. Ya. Tes aku selamat siang. Ya. Sekalian. Pertama saya sudah mampir si Mas. Jadi sebenarnya tadi saya sudah di pertanyaan dari Zoom, sudah berkurir, saya sampaikan baik dari materi yang telah disampaikan. Kita melihat bahwa BPKP memang punya konsep yang tinggi terhadap cyber security di dalam sektor digital Indonesia. Saya ingin saya tanyakan bagaimana tentang preventif terhadap tingginya social engineering yang merupakan pintu masuk utama. Seperti Bapak sampaikan, pengalaman besar cyber security manusia. Nah, biasanya manusianya tetap dengan social engineering. Secara komprehensif bagaimana BPKP dalam mereduksi hal tersebut.
Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas. Nah, ini keren banget. Ya. Social engineering. Jadi terima kasih Mas. Ini ada pengunjung kafe Bapak Ibu yang bertanya. Kehormatan sekali Bapak Ibu menerima pertanyaan ini. Jadi mungkin sedikit penjelasan, social engineering itu kira-kira gini Bapak Ibu. Kita yang disasar itu bukan berarti langsung aja katakanlah dipilih secara acak gitu. Katakanlah di ruangan ini dipilih secara acak. Katakanlah dipilih si A, si B, si C secara acak. Enggak. Tapi diincar. Diincar kira-kira siapa yang memiliki akses terbesar di server BPKP. Itu diincar. Jadi si A, si B, si C, di D, si D itu sudah diincar. Kemudian social engineering itu maksudnya mereka itu melakukan pendekatan. Pertama itu pendekatan itu secara persuasif. Katakanlah diajak ngopi, diajak ngobrol, diajak kerjasama. Sampai mereka melakukan sesuatu yang tidak diharapkan bersama. Jadi itu kira-kira social engineering. Dan di case yang terakhir di kripto yang terakhir kemarin itu mirip kayak gini. Jadi tidak secara serta-merta seseorang yang membocorkan tadi itu ditawari pekerjaan, tapi pasti itu sudah di profile. Si hacker ini tentu akan memilih siapa yang cocok untuk saya ambil datanya, kira-kira kayak gitu. Nah ini setelah dipilih-pilih, ketemulah si orang ini. Kemudian dilakukan pendekatan, sampai si orang ini dipekerjakan. Katakanlah ngobjek di kantorin dan makin dekat kemudian bocor. Jadi itu social engineering. Terus kemudian apa yang mungkin dilakukan di BPKP? Jadi memang agak cukup berat jawabannya, tapi yang kami coba mengurangi itu sebabnya. Antara lain yang pertama itu sebab-sebab itu adalah ketidakpuasan, Mas. Ketidakpuasan, walaupun kalau terkait gaji atau apa itu sudah given, tapi setidaknya kami mencoba teman-teman itu untuk tetap enjoy gitu ya kerja di katakanlah BPKP atau di Pusat. Yang kedua kita coba pendekatan terus-menerus, jadi semaksimal mungkin saya berusaha untuk tetap keep in touch gitu sama teman-teman semua. Di samping tentu pengawasan yang tetap kami lakukan. Kira-kira gambarannya cuma segitu Mas Bapak ya, jadi yang bisa kami jawab. Jadi memang salah satu kerisauan saat ini karena mereka tidak hanya ngehack secara random, tapi memilih siapa yang mau mereka deketi. Ini memang tidak saya jelaskan karena memang ini lebih ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi terima kasih pertanyaannya, tapi ini akan kami tidak lanjuti. Kita seperti kegiatan ini sebenarnya adalah awareness campaign ya Pak ya. Iya. Jadi rekan-rekan di BPKP ataupun dari institusi lain yang sedang mengikuti acara ini, misal ada yang melakukan pendekatan, nanya-nanya, yang zaman cerita ya. Kalau hacker itu bisa melakukan Ya, jadi untuk yang nonton semua, percayalah kira-kira itu tidak ada makan siang gratis gitu ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang mendekati, mungkin Bapak Ibu bukan pejabat, tapi Bapak Ibu mungkin admin. Admin di perwakilan, atau admin di biro, atau admin di pusat. Kalau tiba-tiba ada orang yang mendekati, hati-hati. Ngajak ngopi, ngajak nonton, dan lain sebagainya, nonton jarang ya. Ngajak ngopi mungkin, itu hati-hati. Apalagi kalau lawan jenis ya, misalnya Bapak Ibu nggak terlalu ganteng gitu, terus didekatin sama yang cantik, itu hati-hati gitu ya. Itu biasanya ada hal-hal seperti itu. Jadi yang awareness harapannya sudah tertanam di Bapak Ibu setelah mengikuti acara ini, harapannya kepada Bapak Ibu yang memiliki tanggung jawab lebih, misalnya Bapak Ibu menjadi admin, memegang password, memegang level tinggi di aplikasi, tolong sudah mulai aware. Jadi social engineering itu beneran terjadi. Bahkan dalam 2 minggu yang lalu itu beneran terjadi. Itu nggak mungkin bukan social engineering. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan,
tolong segera waspada. Yes. Mungkin Dan konsul ke Cisen. ya, kalau ragu-ragu konsul. Tapi yang pasti kalau ada misal sesuatu di laptop Bapak Ibu, apalagi laptop kantor, nggak boleh. Mau minta password, username, dan lain sebagainya, nggak boleh. Apapun alasannya. Oke. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Makasih. Kita coba sambungkan kembali dengan rekan kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Boleh dicoba lagi untuk menyalakan kamera dan unmute speaker-nya. Iya, makasih Halo. Mbak Sofia. Udah dengar Mbak Sofia? Halo, Pak Kapus, Iya, bisa dengar suara saya? oke. Silakan Pak Cekar. Ya, Selamat siang. Mbak Sofia bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Sofia kesempatannya. Mohon izin Pak Kapus, eh, saya udah lama nih nggak ngikutin LC nih gitu kan. Jadi ini karena materinya menarik ya, terutama dari influencernya serta hostnya ya. Jadi yang pertama saya sebenarnya mau mengapresiasi sih apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BPKP pusat, terutama dari Biro Umum dan juga Pusinfowas terkait dengan peningkatan ini ya, sarana untuk teknologi dan juga banyaknya apa ya rencana-rencana ke depan, terutama dari Pusinfowas ya terkait dengan penataan jaringan dan sebagainya. Nah, eh, sekarang karena point of view saya tuh di keuangan ya Pak Kapus, mohon izin Pak. Jadi saya tertarik aja Pak untuk mengetahui apa yang menjadi eh, semacam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya BPKP, terutama dari Pusinfowas Pak, dalam membangun infrastruktur eh, teknologi yang ada di BPKP Pak, terutama dalam ya salah satunya adalah untuk mengelola risiko serangan siber ini Pak. Dan ya kalau boleh tahu aja Pak gitu kan, kira-kira anggaran yang dibutuhkan idealnya untuk membangun infrastruktur tadi itu kira-kira berapa Pak gitu kan? Dan mungkin strateginya seperti apa? Mohon izin itu Pak Kapus dan Mbak Sofia, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Terima Ya, kasih. terdengar. Dengan Pertanyaannya sangat berbobot ya Pak. Jadi bagaimana kira-kira rencana ke depannya Pak? jadi terima kasih Mas Sekar. Harusnya Bapak ini yang mengelola LC ya. Iya. Eh, rencana jangka pendek memang benar kalau untuk teman-teman perwakilan dalam waktu dekat itu kontrak sudah ada, cuman tinggal pemasangan. Memasang satu paket, jadi ada jaringan, switch, access point, perangkat server itu akan diperbarui sehingga harapannya koneksi ke pusat jauh lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga mudah-mudahan tahun depan ini Bapak Ibu akan dibangunkan yang namanya Smart Workshop. Jadi memilih salah satu ruangan di Sulawesi Tenggara ya, salah satu ruangan nanti akan kita lengkapi dengan perangkat IT terkini kira-kira, plus alat-alat pengolah data seperti PC-PC yang powerful gitu ya untuk mengolah. Itu yang untuk di teman-teman di perwakilan. Nah, tujuannya apa? Kami masang hal-hal demikian di perwakilan. Tujuannya nanti alat-alat yang bisa mengolah data di ruangan Smart Workshop tersebut itu bisa mengakses tools-tools yang sedang kami kembangkan. Yang kami kembangkan antara lain yang bisa nanti dipakai itu seperti AI ya, Artificial Intelligence, kemudian Machine Learning, dan juga ada beberapa yang lain terkait untuk ngaudit-audit yang makro maupun yang mikro. Mungkin itu Mas kalau terkait apa pengembangan dalam jangka pendek ke depan. Terus saat masalah biaya yang akan dilakukan nanti itu akan beban pusat Mas. Jadi Smart Workshop akan beban pusat, kabel-kabel, jaringan, switch dan lain sebagainya itu dari beban pusat Mas. Jadi tak terdekat nggak usah menyiapkan anggaran. Kalau untuk yang lain-lain nanti bisa dibicarakan kira-kira Bapak ingin membangun seperti apa. Ya. Mungkin gitu Mas Sekar. Tapi kita juga tetap membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Tentu saja. Jadi saat itu kami pasang, tentu harapannya akan digunakan oleh perwakilan. Katakanlah kita membangunkan dashboard untuk cover. Ada tools untuk membangun dashboard kepada cover. Harapannya
nanti teman-teman di perwakilan bisa mengoperasikannya di perwakilan. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan juga terkait untuk di teman-teman seluruh Indonesia di beberapa level, katakanlah dari eselon 3 sampai ke platform yang bertanggung jawab mengelola server tersebut. Mungkin gitu, Pak Sobi. Oke, siap. Terima kasih. Pak Cekap, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Boleh kasih jempolnya kalau sudah. Oke. Terima kasih. Dan sebenarnya masih ada pertanyaan selanjutnya di chat. Tapi ada yang raise hand, kita dahulukan dulu. Mungkin dari Bapak Subhani di PW29. Silakan Pak Subhani untuk menyalakan kamera dan juga unmute speakernya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kapus. Apakah suara kami terdengar? Kamera udah nyala ini kamera? Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Kapus. Saya juga sangat mengapresiasi gitu ya. Teman-teman di pusat, saya tidak terbayang ada 8 juta serangan. Kami di perwakilan bisa tidur nyenyak gitu kan. Sementara ada 8 juta serangan gitu. Dan itu dari berbagai daerah, berbagai negara yang menyerang gitu. Nah, ini LC kali ini menurut saya memang bagus sekali diketahui oleh banyak teman-teman kita di BPKP bahwa memang ada risiko itu kan. Nah, makanya itu saya ucapkan banyak terima kasih lah bantuannya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada kita tahu dari beberapa daerah serangan-serangan tersebut. Nah, kalau bisa Pak Kapus eh, bisa tahu nggak mungkin unit-unit mana saja yang lemah gitu atau serangan terbanyak dari mana gitu kan di setiap unit gitu loh. Jangan-jangan di unit kami gitu lemah. Jadi kami perlu intens mengingatkan teman-teman bahwa ini benar-benar ada risiko yang sangat tinggi terhadap ancaman cyber ini. Terima kasih, itu saja Pak Kapus. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas apresiasinya. Jadi memang benar lah kita dapat serangan yang cukup banyak dan alhamdulillah sampai detik ini ya masih kita salah satu kementerian lembaga yang survive gitu ya, tidak ada yang bocor. Tapi takut untuk takabur ya. Jadi ini di kesempatan ini saya minta tolong teman-teman semua ya doakan ya. Yang jelas serangan itu banyak sekali dan yang kami lakukan tidak ada artinya lah kalau tidak ada dukungan teman-teman, doa teman-teman semua. Terkait pertanyaan Bapak dari perwakilan mana? Kalau ada kejadian Pak itu langsung saya hubungi Pak. Jadi kalau ada kejadian katakanlah si A melakukan itu kami menghubungi serentak mulai dari caper sampai kornasnya itu kami hubungi. Dan tidak kami sebarluaskan, kami hubungi dan kami bicara dengan yang bersangkutan untuk dilakukan koreksi. Katakanlah yang beberapa kejadian itu gini Pak, komputernya itu terinstall sesuatu yang menyerang gitu. Jadi bukan dia menyerang, jadi dia terinstall yang terus-menerus itu melakukan DDoS istilahnya. Intinya itu dia ingin aplikasinya itu menyerang terus. Ini kejadian beberapa kali dan kalau itu terjadi Pak langsung kami hubungi ke yang bersangkutan. Nah, jadi ya kalau misalnya nggak pernah berhubungan dengan Pak artinya di tempat Bapak insya Allah aman. Atau mungkin di bidang lain atau di perwakilan lain terjadi tapi kami selesaikan secara gitu Pak. Mungkin gitu Pak Sultan ya. Terima kasih. Baik. Ternyata kalau no news is good news ya. Jadi artinya kalau no news is good news. Kalau ada berita di perwakilan Bapak artinya kondisi Bapak baik-baik saja. Bukan kalau misalnya dijawabin sama Bapak. Baik, kita mulai ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ternyata ada tamu juga Pak di sini dari BPB RI. Dia mengikuti acara via Zoom meeting.
Pertanyaannya adalah terkait dengan BPKP pakai siamnya apa ya Pak? Nah, yang kita lihat apakah ini boleh kita share tentang dari Sidik. Jadi kebetulan yang kami pakai barakuda. Barakuda. Jadi Bapak Ibu bisa ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Tentu kalau kita mau membeli disesuaikan dengan berbagai macam. Maksudnya kalau kami tentu saja anggaran yang sesuai dengan anggaran kami, terus tentu saja kemampuan. Jadi itu Pak yang kami pakai Pak. Kalau sarannya sih misalnya mau membeli atau ini bisa dipelajari dulu lebih lanjut mana yang lebih cocok untuk Bapak, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin gitu. Yang kita efektif ya Pak, Alhamdulillah. Jadi yang kami punya ini bisa melakukan pengamanan bertahap. Jadi kan tadi sudah cerita ada firewall, terus ada web, terus nanti itu ada sesuatu yang sudah masuk. Masuk itu ada yang masuk pintu, itu sudah akan stop. Yang sudah masuk setelah dari pintu itu biasanya mereka mengganjal pintu misalnya. Food blocking, itu akan stop juga. Ada lagi yang sudah mulai scan apa yang mau dicuri, itu bisa di stop situ. Dan yang terakhir kami stop saat dia mau mengirim sesuatu keluar. Jadi kami pertahanannya benar-benar di XDR sendiri itu juga bertahap. Jadi silahkan Pak dipertimbangkan atau dipelajari mana yang kira-kira cocok. Kayaknya boleh juga nih main-main ke BPKP kan? Kalau yang ngomong ke BPKP dikira yang baik. Kalau balik ini jalannya kita ini rumah, pintunya diamankan, jendela diamankan. Jangan sampai yang punya rumah sendiri mengajar malingnya. Yes. Jadi kalau dianalogkan dengan rumah itu, pagar tembok di luar itu namanya kira-kira firewall. Pagar tembok. Kalau sebelum pintu di situ itu ada web. Nah pintu itu mungkin itu sudah XDR ya, itu sudah XDR. Jadi itu dilindungi orang itu sudah masuk, nggak bisa masuk di dalam. Kalau sudah masuk dia nggak bisa milih-milih barang yang mau dicuri. Kalau sudah milih barang dicuri, kita pastikan dia nggak bisa bawa keluar. Nah itu yang namanya XDR atau SIEM tadi. Nah terus kalau misalnya yang laptop Bapak Ibu ataupun di HP ataupun di gadget Bapak Ibu itu namanya katakan endpoint, itu melindungi kamar Bapak Ibu atau lemari Bapak Ibu untuk bisa dicuri. Itu gitu. Siap. Menarik sekali. Jadi pelajaran terkait dengan cyber security sekarang nggak cuma buat orang IT. Sebagai ini Bapak Ibu, Pak Kapus ini background-nya ternyata sekarang memang kayaknya terkait dengan teknologi informasi itu memang harus sudah lintas background ya. Jadi karena kita sehari-hari hidup dalam dunia yang sangat terdigital, jadi ya kesadaran terkait dengan security ini juga menjadi sangat penting. Saya izin kembali ke pertanyaan berikutnya, masih dari kawan Zoom meeting dari kawan saya, Mbak Aras Handayani. Pak Kapus, apakah BPKP sudah merujuk untuk penggunaan teknologi blockchain? Karena seperti yang kita ketahui, teknologi blockchain ini bisa menjaga atau menjamin integritas data dan mencegah manipulasi dan kebocoran. Ya. Jawabnya, mohon maaf, belum Mbak, belum. Kita belum ke blockchain, tapi dalam berbagai rapat yang tingkat nasional, kami juga mengusulkan blockchain itu menjadi salah satu solusi. Misalnya terkait kasus seperti kelangkaan minyak tanah. Nah itu dengan adanya blockchain itu kita tahu sawit terbanyak sekarang ada di mana, kalau sudah jadi CPO yang terbanyak di mana, apakah kondisinya bagaimana, itu sangat bagus sekali. Memang idenya bagus sekali Mbak, cuman mohon maaf belum, tapi insya Allah akan dipertimbangkan, tinggal mencari use case yang tepat. Tapi kalau dalam waktu dekat atau 1-2 tahun lagi, sementara ini kayaknya belum Mbak. Belum ada Mbak. Tapi pertanyaannya ini Pak ya. Dari futuristik ya. Jadi itu sudah dipertimbangkan kayak misalnya kemarin waktu terkait P3DN atau peningkatan produksi dalam negeri, itu mencuat banyak dibahas tentang penggunaan blockchain. Katakanlah kita mau mentransfer produk-produk itu dari petani, nanti berakhir di mana sih? Ya, seperti itu. Atau barang yang diimpor itu berakhir di mana? Gitu, Mbak. Ya, baik.
Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan sudah terpuaskan, Mbak Rel. Apakah ada pertanyaan lain dari chat Zoom meeting, Bapak Ibu? Atau ada yang mungkin ingin menyapa kami secara langsung, mungkin boleh raise hand. Dan juga kami tawarkan kepada yang ada di kafe kita di Kebayoran Baru ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini kafe beneran Bapak Ibu, bukan kafe Tapi di belakang saya ini rekam ya. bukannya sudah di mana, Pak? Videonya kita sekarang digital Pak. Jadi belajar. Ternyata sekali kita berada di luar dalam. Ini suasananya kafe. Sekarang tinggal siapa? Terus dari outdoor ini di lantai 3 Bapak Ibu. Yes. Nah, fasilitasnya cukup lengkap, jalan Semuanya juga. umumnya nanti kalau kasih kopinya. Oke, kami cek sekali lagi apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, sepertinya cukup ini Pak ya, cukup jelas, clear. Jadi tadi sudah banyak yang kita bahas, mulai dari level yang strategik sampai dengan social engineering juga bahkan gitu. Jadi saya sendiri berasa dipilih nih Pak dari Bapak Kapus Info. Dan karena sudah cukup banyak yang kita bahas Bapak Ibu, sepertinya untuk sesi kategori cafe sharing session pada siang hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti akan diakhiri bersama dengan banyak dari cafe sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin akan memberikan kesempatan untuk Bapak influencer untuk memberikan semacam closing begitu Pak. Terima kasih sebagai influencer Bapak Ibu. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ancaman ini real Bapak Ibu ya, nyata, bukan cuma mengancam kantor kita, tapi juga mengancam diri pribadi Bapak Ibu sekalian. Katakanlah saat seorang di kantor kita tidak hati-hati, data kita bocor, artinya bayangkan misalnya ada data kita nama, NIP, alamat, anak, istri, ibu kandung, dan lain sebagainya, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya, yang ada di data kita bocor, artinya itu membuka peluang. Ingat, data-data tadi itu adalah yang ditanyakan bank saat mengkonfirmasi, saat transaksi di telepon. Salah satunya yang itu tadi, jadi bantu kami untuk membantu Bapak Ibu, tolong jaga diri Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu menjaga gadget Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu semua ikut menjaga kantor kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja karena kita semua adalah bagian dari BPKP atau pengawasan intern pemerintah, yang tentu saja peran kita sangat strategis, tentu menunjukkan bagaimana behavior yang aman di dunia digital ini menjadi sangat penting, dan itu akan kami sangat yakin bermanfaat untuk memanage berbagai risiko yang terjadi di dalam pembangunan nasional di Indonesia. Sampai ketemu lagi pada sesi MRPN selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon Bapak Ibu untuk sejenak menyalakan kamera masing-masing ya. Kita mau take picture dulu. Kan dari tadi sudah menyimak kita ya Bapak Ibu. Sekarang kita pengen lihat wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Silakan sejenak untuk menyalakan kamera masing-masing dan dipasang senyuman yang terbaik, dan mungkin agak bersabar ya karena layarnya akan kita geser-geser juga. Oke, nah kelihatan Pak yang bergabung sangat banyak ya Pak, ada 500 juta lebih warga Indonesia. Ya, kami silakan yang belum menyalakan kamera dinyalakan sejenak, kemudian tersenyum, boleh sambil menyapa kami yang ada di sini. Oke, 1, 2, 3, cekrek untuk slide yang pertama. Halaman selanjutnya. 1. Senyum manisnya ditunggu. 1, 2, 3, cekrek. Slide selanjutnya, mohon ditunggu sebentar, mohon ditunggu goyang-goyang ya. Oke, kita take lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan kami segera dari sharing session dari KP BPKP.
kolaborasi antara Deputi Bidang Investigasi, Pustra Jakwa, dan Pusat Informasi Pengawasan BPKP mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan bermanfaat. Salam dari kami di kafe kita Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dari KB, listen, learn, and share your experience while connecting with others. Saya Sofia dari influencer kita dan Muhammad Khalidin mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.